Ini adalah cerita di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat. Hiduplah seorang gadis bernama Laila. Ia berbeda dari anak-anak lain karena sejak lahir tidak bisa berbicara. Meskipun demikian, ia memiliki hati yang lembut dan kecintaan mendalam terhadap alam. Suatu hari, saat Laila duduk di bawah pohon besar, elang itu terbang rendah dan mendarat tak jauh darinya. Burung itu memiliki bulu keemasan yang berkilau di bawah sinar matahari. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang gadis bernama Laila. Ia berbeda dari anak-anak lain karena sejak lahir tidak bisa berbicara. Meskipun demikian, ia memiliki hati yang lembut dan kecintaan mendalam terhadap alam. Setiap hari, Laila menghabiskan waktunya di pinggir hutan, mengamati burung-burung, hewan liar, dan mendengarkan suara alam dengan penuh perhatian. Ia sangat peka terhadap suara dedaunan yang bergesekan, gemercik air sungai yang mengalir, dan kicauan burung yang mengisi udara dengan melodi yang menenangkan. Baginya, alam berbicara dengan cara yang tidak bisa dipahami orang lain. Rumah Laila berada di tepi desa, berdekatan dengan hutan yang dianggap angker oleh penduduk desa. Mereka percaya bahwa roh-roh kuno berdiam di sana, menjaga keseimbangan alam dan menuntut penghormatan dari manusia. Namun, bagi Laila, hutan itu bukanlah tempat yang menakutkan. Ia menemukan kedamaian di sana, merasa diterima oleh keheningan dan kehidupan liar yang bersembunyi di balik pepohonan tinggi. Di antara semua makhluk hutan, yang paling menarik perhatiannya adalah seekor elang besar yang sering bertengger di pohon tertinggi dekat rumahnya. Burung itu memiliki bulu berwarna emas kecoklatan yang berkilauan di bawah sinar matahari. Setiap kali ia terbang melintasi langit desa, bayangannya melintas di tanah seperti sosok raja yang menjaga wilayahnya. Tak ada yang tahu dari mana elang itu berasal. Beberapa penduduk desa percaya bahwa burung itu adalah utusan roh hutan, sementara yang lain menganggapnya hanya sebagai hewan biasa. Namun, bagi Laila, elang itu lebih dari sekadar burung. Ada sesuatu yang berbeda dari tatapan matanya, sesuatu yang seolah memahami lebih dari yang bisa diungkapkan oleh kata-kata. Seringkali, Laila duduk di bawah pohon sambil menggambar elang itu di selembar daun atau pasir tanah dengan ranting kecil. Ia tidak bisa berbicara, tetapi tangannya bercerita melalui gambar-gambar yang ia buat. Setiap goresan adalah bentuk komunikasi antara dirinya dan dunia yang ia cintai. Ketika senja tiba dan langit berubah jingga, elang itu akan terbang berputar-putar di atas hutan sebelum menghilang ke balik pepohonan. Laila akan mengangkat wajahnya, memandang burung itu dengan perasaan takjub, seolah mengucapkan selamat tinggal hingga mereka bertemu kembali esok hari. Tanpa disadari, sebuah ikatan tak terlihat telah terjalin antara mereka, menghubungkan dua makhluk yang sama-sama menemukan keheningan sebagai bahasa mereka sendiri. Suatu hari, saat Laila duduk di bawah pohon besar, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Angin bertiup lebih lembut dari biasanya, seolah membawa pesan dari hutan. Ia menatap ke langit dan melihat elang itu melayang dengan anggun, matanya yang tajam menatap lurus ke arahnya. Namun kali ini, elang itu tidak hanya terbang melewati seperti biasa. Ia berputar beberapa kali di udara sebelum turun perlahan, cakarnya yang kuat mencengkeram dahan sebuah pohon yang tidak jauh dari tempat Laila duduk. Laila menahan napas, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Elang itu menoleh, memperhatikannya dengan tatapan tajam yang seolah menyelidiki hatinya. Perlahan, Laila mengulurkan tangannya, tidak dengan niat untuk menyentuh, tetapi hanya sekadar menunjukkan bahwa ia tidak berniat jahat. Elang itu tidak bergerak menjauh, hanya mengedipkan matanya beberapa kali sebelum akhirnya mengepakkan sayapnya dan melompat turun dari dahan. Jarak mereka semakin dekat. Laila bisa melihat detail setiap helai bulu burung itu, warna emas kecoklatan yang berkilauan di bawah sinar matahari. Ia tersenyum kecil, lalu dengan perlahan meraih sebuah ranting dan mulai menggambar elang itu di tanah. Burung itu tetap diam,
seolah mengamati gerakan tangannya. Saat gambar itu selesai, elang itu mengeluarkan suara parau, bukan sebagai peringatan, tetapi seperti sapaan. Layla terkejut, tetapi hatinya dipenuhi kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya makhluk itu meresponsnya. Hari-hari berikutnya, elang itu mulai sering muncul di dekat Layla. Kadang-kadang, ia hanya bertengger di pohon dan mengawasinya dari jauh, tetapi ada kalanya ia turun dan berdiri tidak jauh darinya. Layla merasa seolah burung itu memahami dirinya lebih dari siapapun di desa. Pada suatu sore yang cerah, Layla membawa sepotong kecil daging yang ia simpan dari makan siangnya. Dengan hati-hati, ia meletakkannya di atas batu di dekatnya. Elang itu menatapnya sejenak, lalu dengan satu gerakan cepat, ia melangkah maju dan mengambil daging itu dengan paruhnya. Hati Layla berdebar. Ia tahu bahwa ini adalah tanda kepercayaan. Burung itu tidak akan mendekat jika ia merasa terancam. Layla merasa bahagia, lebih dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak saat itu, keduanya semakin akrab. Elang itu akan datang setiap pagi, terbang rendah di atas rumah Layla seolah menyapanya. Terkadang, ia membawa ranting kecil atau bulu yang jatuh dari tubuhnya, meninggalkannya di tempat Layla biasa duduk, seolah memberikan hadiah kecil sebagai bentuk persahabatan mereka. Tanpa kata-kata, tanpa suara, mereka saling memahami. Ikatan mereka semakin kuat, seolah mereka adalah dua jiwa yang ditakdirkan untuk bertemu di dunia ini. Namun, Layla belum mengetahui bahwa elang itu bukan sekadar burung biasa. Di balik tatapan tajamnya, tersimpan rahasia besar yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu, langit tampak lebih mendung dari biasanya. Angin bertiup kencang, membawa aroma hujan yang menggantung di udara. Layla duduk di bawah pohon besar, seperti biasa, menunggu kedatangan elangnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Burung itu tidak datang dengan cara yang biasanya. Tiba-tiba, suara pekikan nyaring terdengar dari atas. Layla menengadah dan melihat elang itu terbang rendah dengan kecepatan luar biasa, seperti tengah menghindari sesuatu. Tak lama, seberkas kilat menyambar langit, diikuti gemuruh guntur yang menggema di seluruh hutan. Elang itu melayang turun dan mendarat di tanah, tepat di hadapan Layla. Burung itu tampak gelisah, matanya terus mengamati langit, lalu beralih ke arah hutan seolah ingin memberi peringatan. Layla merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tak lama kemudian, suara ranting patah terdengar dari kejauhan. Layla menoleh dan melihat bayangan hitam yang bergerak di antara pepohonan. Jantungnya berdegup kencang. Ia belum pernah melihat sosok itu sebelumnya. Apakah ini ancaman bagi desanya? Atau mungkin, sebuah pertanda yang lebih besar dari sekedar badai yang mendekat? Elang itu mengeluarkan suara keras, lalu mengepakkan sayapnya, seolah meminta Layla untuk mengikutinya. Tanpa ragu, Layla berdiri dan mulai berlari, mengikuti burung itu menuju tempat yang belum pernah ia datangi sebelumnya, ke dalam jantung hutan yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Layla mengikuti langkah elang itu dengan hati-hati, menyelinap di antara pepohonan yang semakin lebat. Hutan yang biasanya terasa damai kini tampak lebih gelap, seakan menyembunyikan sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Napasnya tertahan saat suara dedaunan bergesek di belakangnya, membuatnya menoleh dengan cepat. Namun, tak ada apa-apa selain bayangan pohon yang menari di terpa angin. Elang itu terbang lebih rendah, memimpin Layla ke sebuah celah di antara dua batu besar yang tertutup lumut. Layla ragu sejenak, tetapi dorongan hatinya yang kuat membuatnya melangkah maju. Saat ia melewati celah itu, matanya terbelalak. Di hadapannya, terbentang sebuah lembah tersembunyi yang dipenuhi cahaya rembulan. Air terjun kecil mengalir jernih di tengahnya, memantulkan cahaya perak yang berkilauan. Namun, yang paling mengejutkan adalah patung batu raksasa berbentuk elang di tengah lembah.
Patung itu tampak kuno, tertutup lumut dan tanaman liar, tetapi auranya begitu kuat seakan sedang mengawasi mereka. Layla mendekat dengan hati-hati. Di bawah patung itu, terdapat simbol-simbol aneh yang tidak ia mengerti, tetapi entah bagaimana terasa familiar. Tiba-tiba, elang pendampingnya melompat ke salah satu bebatuan dan mematuknya 3 kali. Seketika, tanah di sekitar mereka bergetar pelan, dan sebuah pintu batu di dasar patung perlahan terbuka. Layla menahan napas. Apakah ini yang selama ini disembunyikan oleh hutan? Dengan hati-hati, ia melangkah lebih dekat dan mengintip ke dalam kegelapan. Udara di dalam terasa lebih dingin, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang kuno. Elang itu menoleh ke arahnya, matanya penuh keyakinan. Seolah berkata bahwa inilah saatnya Layla menemukan sesuatu yang telah lama tersembunyi dalam takdirnya. Dengan dada berdebar, Layla mengambil langkah pertama menuju lorong batu yang gelap, tanpa tahu bahwa di dalamnya terdapat rahasia yang akan mengubah hidupnya selamanya. Layla berjalan perlahan ke dalam lorong batu yang lembab dan gelap. Langkahnya menggema di sepanjang dinding yang terasa dingin saat ia menyentuhnya. Cahaya rembulan yang sebelumnya menerangi lembah perlahan memudar, digantikan oleh kelam yang pekat. Namun, di kejauhan, ia melihat cahaya samar keemasan berpendar dari sesuatu. Saat ia mendekat, ia melihat ukiran-ukiran kuno di dinding, menggambarkan sosok manusia bersama burung-burung besar. Ada simbol yang mirip dengan yang ia lihat di dasar patung elang. Jantungnya berdegup lebih kencang. Seolah ada sesuatu dalam dirinya yang mengenali tempat ini. Apakah ini bagian dari takdirnya? Tiba-tiba, elang itu mengepakkan sayapnya dan terbang menuju ruangan besar di depan mereka. Layla mengikutinya dengan hati-hati, tanpa tahu bahwa ia sedang melangkah menuju kebenaran yang telah lama tersembunyi. Layla berdiri di ambang pintu batu yang terbuka, jantungnya berdebar kencang. Di dalam ruangan yang remang-remang itu, udara terasa lebih berat, seakan menyimpan sejarah panjang yang menunggu untuk diungkapkan. Elang pendampingnya mengepakkan sayapnya dan melayang masuk, memberikan keberanian bagi Layla untuk melangkah lebih jauh. Ruangan itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran tua yang mengisahkan legenda kuno. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar batu besar yang di atasnya terdapat benda berbentuk lingkaran dengan ukiran berbentuk elang. Layla merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, sebuah dorongan kuat untuk menyentuh benda tersebut. Saat jemarinya menyentuh permukaan batu yang dingin, tiba-tiba ruangan itu diterangi oleh cahaya keemasan. Gambar-gambar di dinding mulai bersinar, memperlihatkan kisah tentang seorang gadis yang memiliki hubungan khusus dengan seekor elang raksasa. Gadis itu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam dan menjadi penjaga keseimbangan antara manusia dan roh hutan. Layla terkesiap. Kisah itu terasa begitu dekat dengannya, seolah-olah ia telah mengetahuinya seumur hidupnya. Elang pendampingnya berdiri di sampingnya, matanya bersinar dengan penuh pengertian. Seakan berkata bahwa Layla adalah bagian dari warisan itu, seorang penerus dari garis keturunan yang telah lama terlupakan. Di sudut ruangan, Layla menemukan sebuah gulungan tua yang masih utuh. Ia mengambilnya dengan hati-hati dan membukanya. Isinya adalah tulisan kuno yang menggambarkan tugas seorang penjaga hutan, seseorang yang memiliki kekuatan untuk berkomunikasi dengan makhluk hutan dan melindungi keseimbangan alam. Dengan mata berbinar, Layla menyadari bahwa dirinya bukanlah gadis biasa. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah takdir yang telah menunggunya sejak lama. Dengan keyakinan baru di hatinya, ia menggenggam gulungan itu erat dan menatap elang pendampingnya. Inilah saatnya bagi Layla untuk memahami perannya dalam dunia ini. Rahasia yang terkubur selama berabad-abad kini terungkap. Dan Layla harus memutuskan apakah ia akan menerima takdirnya atau kembali ke kehidupannya yang lama. Layla duduk di dekat altar batu dengan gulungan tua di tangannya. Kata-kata dalam gulungan itu semakin jelas di benaknya,
seolah-olah roh leluhur membisikkan maknanya langsung ke dalam hatinya. Ia menyadari bahwa garis keturunannya adalah para penjaga hutan, orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan alam dan hewan-hewan magis yang melindunginya. Elang pendampingnya berdiri tegak di sampingnya, matanya tajam menatap ke depan. Seolah tahu bahwa perubahan besar akan segera terjadi. Tiba-tiba, tanah di bawah altar mulai bergetar, dan ukiran-ukiran di dinding gua bercahaya lebih terang. Dari balik bayangan, sosok seorang perempuan muncul. Ia mengenakan jubah panjang dengan lambang elang di dadanya. Layla terkejut namun tetap diam. Perempuan itu tersenyum dan berbicara dengan suara lembut, "Kau akhirnya menemukan warisanmu, anakku." Ia mengulurkan tangannya ke arah Layla, dan saat gadis itu menyentuhnya, sebuah kilatan cahaya menyelimuti mereka. Tiba-tiba, ingatan-ingatan lama mengalir ke dalam benaknya, tentang nenek moyangnya, tentang pertempuran yang pernah terjadi antara manusia dan roh hutan, tentang pengkhianatan yang menyebabkan penjaga terakhir menghilang. Dan sekarang, Layla adalah satu-satunya harapan untuk memulihkan keseimbangan yang hampir hilang. Tubuhnya terasa ringan, dan dadanya dipenuhi dengan kekuatan yang baru ia sadari. Saat ia membuka matanya, ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Kemampuan yang telah lama tersembunyi kini mulai bangkit. Elang itu mengeluarkan suara nyaring, seolah mengonfirmasi bahwa waktunya telah tiba. Dengan keyakinan yang baru, Layla menatap ke depan. Ia tidak lagi hanya gadis bisu di pinggir hutan. Ia adalah pewaris takdir yang telah lama terlupakan, penjaga keseimbangan yang telah kembali. Layla kini memahami bahwa dirinya adalah pewaris para penjaga hutan, tetapi tugasnya tidak berhenti hanya pada menyadari warisan itu. Ia harus membuktikan bahwa dirinya layak untuk mengemban tanggung jawab besar tersebut. Malam itu, di bawah sinar bulan yang terang, suara angin berbisik lembut di telinganya, membawa pesan dari roh-roh leluhur. Ia harus menjalani ujian sebagai penjaga hutan sejati, sebuah perjalanan melewati hutan terselubung, tempat di mana hanya mereka yang memiliki hati murni dapat melewatinya tanpa tersesat. Ditemani elang emasnya, Layla melangkah memasuki hutan yang gelap. Pepohonan menjulang tinggi, menciptakan bayangan yang bergerak seiring angin malam. Cahaya bulan nyaris tidak bisa menembus rimbunnya dedaunan, namun mata Layla perlahan mulai terbiasa dengan kegelapan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar. Sebuah sosok raksasa dengan tubuh tertutup lumut dan akar muncul dari balik kabut. Matanya bersinar kehijauan, memancarkan kebijaksanaan sekaligus ketegasan. Siapa yang berani memasuki hutan terselubung tanpa izin? Suara makhluk itu menggema. Layla menelan ludah, tetapi ia tidak mundur. Dengan tangan gemetar, ia mengukir simbol leluhurnya di tanah menggunakan ranting. Elang di sampingnya mengepakkan sayapnya, mengeluarkan suara nyaring yang bergema di hutan. Makhluk itu mengamati simbol tersebut dengan seksama sebelum akhirnya mengangguk. Jika kau benar-benar pewaris penjaga, kau harus membuktikan bahwa hatimu selaras dengan alam. Dengarkan hutan, dan jawab pertanyaanku. Ujian dimulai. Makhluk itu memberikan 3 pertanyaan tentang keseimbangan alam, hubungan antara manusia dan hutan, serta makna sejati dari keberadaan penjaga. Dengan keterbatasan suaranya, Layla menggunakan simbol dan gestur untuk menjawabnya. Ketika pertanyaan terakhir terjawab dengan benar, makhluk itu tersenyum dan perlahan menghilang ke dalam kabut. Jalan di depannya terbuka, mengarah ke bagian terdalam hutan, tempat jawaban sejati tentang takdirnya menantinya. Layla melanjutkan langkahnya dengan keyakinan baru, siap menghadapi tantangan selanjutnya. Setelah melewati ujian dan mendapatkan pengakuan dari roh leluhur, Layla merasa dirinya lebih kuat. Namun, ia belum mengetahui bahwa bahaya besar sedang mengintai. Hutan yang selama ini menjadi tempat perlindungannya mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakseimbangan. Daun-daun mengering lebih cepat, suara hewan-hewan menjadi sunyi, dan angin membawa bisikan ketakutan.
Di suatu malam yang gelap, elang emas Layla tiba-tiba mengeluarkan suara peringatan yang nyaring. Ia mengepakkan sayapnya dengan gelisah dan terbang ke arah perbatasan hutan. Layla, yang merasakan ada sesuatu yang tidak beres, segera mengikutinya. Dengan langkah hati-hati, ia memasuki bagian hutan yang lebih dalam dari sebelumnya. Di tengah perjalanan, ia menemukan jejak-jejak kaki yang tidak dikenalnya. Jejak itu bukan milik hewan, melainkan makhluk besar yang tampaknya bukan bagian dari hutan ini. Jantungnya berdegup kencang saat ia merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar di belakangnya. Layla menoleh dan melihat sosok besar yang bersembunyi di balik pepohonan. Matanya bersinar merah dalam kegelapan, dan tubuhnya tertutup bayangan hitam pekat. Makhluk itu menggeram pelan, membuat bulu kuduknya meremang. Elang emas Layla segera meluncur ke arahnya, melindunginya dengan mengepakkan sayapnya. Burung itu mengeluarkan suara lantang, seolah menantang kegelapan yang mengintai. Namun, makhluk itu tidak mundur. Ia justru bergerak maju, menampakkan wujudnya yang menyerupai raksasa bayangan dengan tanduk panjang dan tubuh yang dipenuhi asap hitam. Layla tahu ia harus bertindak. Dengan cepat, ia menggambar simbol perlindungan di tanah, berharap kekuatan leluhurnya akan membantunya. Angin berputar di sekelilingnya, dan cahaya hijau mulai muncul dari tanah yang ia sentuh. Makhluk bayangan itu meringis, tampak kesakitan, tetapi ia belum menyerah. Tiba-tiba, suara dari pepohonan terdengar. "Layla, gunakan hatimu. Hubungkan jiwamu dengan hutan." Itu adalah suara roh leluhur yang pernah memberinya ujian. Layla menutup matanya, merasakan denyut kehidupan di sekelilingnya. Ia mengulurkan tangannya, merasakan energi hutan mengalir melalui tubuhnya. Ketika ia membuka mata, tatapannya penuh dengan cahaya hijau yang bersinar terang. Dengan satu gerakan, ia melepaskan energi itu ke arah makhluk bayangan. Cahaya menyebar, menghantam sosok gelap itu hingga ia berteriak kesakitan dan akhirnya menghilang menjadi abu yang tertiup angin. Layla terjatuh ke tanah, napasnya tersengal. Elang emasnya hinggap di bahunya, seolah memberi kekuatan. Namun, meskipun makhluk itu telah lenyap, ia tahu bahwa ancaman yang lebih besar masih menunggu di depan. Ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang mencoba menghancurkan keseimbangan hutan. Dengan tekad yang semakin kuat, Layla bersiap menghadapi tantangan terakhir yang akan menentukan nasib hutan dan takdirnya sebagai penjaga sejati. Layla berdiri di tengah hutan, napasnya masih terengah setelah pertempuran dengan makhluk bayangan. Ia tahu bahwa pertarungan sejati belum berakhir. Hutan bergetar, pepohonan seakan merintih kesakitan, dan udara menjadi semakin dingin. Dari kegelapan, suara berat dan dalam terdengar, "Kau boleh saja mengalahkan satu bayangan, tapi kegelapan selalu kembali." Dari antara pepohonan yang berayun, muncul sosok yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Makhluk ini bukan hanya bayangan, melainkan kegelapan yang telah merasuki hutan selama bertahun-tahun. Matanya merah menyala, mencerminkan kebencian dan keserakahan. Ia adalah akar dari segala kekacauan yang terjadi di hutan selama ini. Elang emas Layla berputar di udara, memberikan isyarat bahwa ini adalah pertempuran terakhir. Layla menatap makhluk itu dengan penuh keberanian. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan menggunakan seluruh kekuatan yang telah ia pelajari selama ini. Layla memejamkan mata dan mendengarkan detak kehidupan hutan. Ia mendengar bisikan pohon-pohon tua, suara gemercik sungai, dan hembusan angin yang lembut. Ia merasakan keberadaan leluhurnya yang masih melindungi tanah ini. Kemudian, ia membuka matanya yang kini bersinar hijau terang, penuh dengan cahaya kehidupan. Makhluk kegelapan itu meluncur ke arahnya, menciptakan gelombang bayangan yang siap menelannya. Namun, Layla tidak mundur. Dengan gerakan tangannya,
Ia memanggil akar-akar pohon untuk keluar dari tanah, mencengkeram kaki makhluk itu. Cahaya dari tubuhnya menyebar, menembus kegelapan yang melingkupi hutan. Makhluk itu meraung, mencoba melepaskan diri, tetapi Layla semakin memperkuat hubungannya dengan hutan. Cahaya hijau yang mengalir dari tubuhnya kini berubah menjadi semburan sinar yang membakar kegelapan. Dalam sekejap, makhluk itu mulai melebur, berubah menjadi serpihan bayangan yang tertiup angin. Ketika semuanya usai, hutan perlahan kembali tenang. Suara burung kembali terdengar, angin berhembus lembut, dan daun-daun yang tadinya layu mulai menghijau lagi. Layla jatuh berlutut, kelelahan, tetapi hatinya penuh dengan kedamaian. Elang emas itu hinggap di bahunya, matanya penuh dengan kebanggaan. Layla telah berhasil. Ia bukan lagi gadis bisu yang tak dipedulikan dunia. Ia kini adalah penjaga hutan, pewaris kekuatan leluhur, dan pelindung keseimbangan alam. Ketika ia kembali ke desa, penduduk yang selama ini takut padanya mulai melihatnya dengan cara berbeda. Mereka menyadari bahwa Layla bukanlah ancaman, melainkan harapan. Ia telah menyelamatkan hutan, tempat yang selama ini mereka anggap sebagai sesuatu yang harus dihindari. Beberapa hari kemudian, Layla berdiri di tepi hutan, mengamati pepohonan yang kembali subur. Elang emasnya melayang tinggi di udara, bebas seperti selalu. Meski ia masih tidak bisa berbicara dengan kata-kata, hatinya telah bersuara lebih lantang dari sebelumnya. Ia kini tahu bahwa kekuatannya bukan berasal dari suara, melainkan dari hubungannya dengan alam dan keberanian yang ada di dalam dirinya. Dengan satu gerakan lembut, ia mengangkat tangannya ke langit. Elang emasnya berputar satu kali sebelum terbang ke cakrawala, membawa keberuntungan bagi siapapun yang mempercayai keajaiban alam.